Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel saya. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Ariana Alvin Azahra, mahasiswa dari FEB Prodi Manajemen 21 yang ada di Universitas Negeri Semarang. Nah, di podcast hari ini saya nggak sendiri nih. Saya ditemani oleh rekan saya Yunita yang akan sharing bareng kita semua. Oke, Yunita boleh perkenalkan diri dulu? Oke, halo semua. Kenalin aku Yunita Sari dari FEB UNES juga, jurusan Manajemen Angkatan 2021. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih lanjut, saya ada sedikit cuplikan nih mengenai literasi digital dan dampak positif negatif dari kemajuan teknologi. Disimak dulu ya. Arli Stefano Pariela selaku Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat saat menjadi narasumber di PKKMB Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi memaparkan bahwa rata-rata penggunaan internet di Indonesia dalam satu hari mencapai 8 jam 36 menit. Harus dipastikan, penggunaan internet tersebut memang memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan. Jangan habiskan waktu hanya untuk bermain games, tapi bagaimana menyeimbangkan antara fungsi hiburan, informasi, dan komunikasi yang didapat dari internet, sehingga berguna secara optimal untuk masa depan. Hakikatnya, literasi media adalah bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkan media dengan optimal. Kehadiran media sosial harus diakui sangat penting bagi mahasiswa sebagai media pembentukan identitas di era digital. Kita harus selalu mengkomunikasikan konten-konten positif di internet, ibarat pedang yang memiliki dua sisi. Selain memberi manfaat dari hal-hal positif yang ada di internet, ada pula ekses negatif yang harus dipahami oleh mahasiswa. Hoax, disinformasi, ujaran kebencian, kekerasan, segregasi, dan konflik sosial serta perilaku negatif lainnya banyak tersebar di ruang-ruang digital saat ini. Nah, dari cuplikan tersebut, kita dapat mengetahui teknologi ini semakin berkembang pesat. Namun, di balik semua kecanggihan yang ada di era digital saat ini, tentu memiliki dampak positif dan negatif bagi kita semua. Apalagi kita sebagai mahasiswa ya, jangan sampai menelan satu informasi mentah-mentah. Takutnya nanti informasinya palsu atau hoax lagi kan. Menurut kamu nih, Yud, apa pendapat kamu tentang perkembangan teknologi saat ini? Oke, dengan perkembangan teknologi saat ini, kita tuh jadi lebih mudah untuk menerima informasi dari berbagai media, baik dari media dalam negeri maupun media luar negeri. Selain itu, juga memudahkan kita untuk berkomunikasi dalam jarak jauh. Benar banget ya, sekarang rasanya tuh kalau mau nyari informasi mudah banget karena kemajuan teknologi ini. Tapi sekarang untuk diri kamu sendiri nih, apa aja pengaruh kemajuan teknologi dalam kehidupan kamu? Oke, kalau menurut aku pribadi nih ya, teknologi itu memudahkan untuk melakukan segala hal, mendekatkan yang jauh, dan berkat komunikasi juga bisa menambahkan pengetahuan bagi kita. Nah, kita juga bisa berkenalan dengan siapapun di seluruh dunia tanpa ada hambatan melalui berbagai cara seperti video call, kemudian video conference, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang sebagai mahasiswa nih, dampak apa aja sih yang kamu rasain dengan adanya kemajuan teknologi ini? Oke, bagi mahasiswa ya, itu dampaknya benar-benar terasa banget sih. Contohnya ya, kalau dalam belajar itu dapat lebih memudahkan mahasiswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan dosen, kayak misalnya membuat makalah dan tugas lainnya. Nah, proses kegiatan pembelajaran itu juga menjadi lebih efektif dan lebih menarik. Materi pelajaran itu dari segala hal yang berhubungan dengan pendidikan itu juga akan lebih mudah untuk diakses dan diperoleh. Tapi di sisi lain juga ada dampak negatifnya ya pastinya. Nah, seperti penggunaan HP saat dosen menerangkan itu tuh ada terkadang tuh mahasiswa tuh lebih asik bermain HP sehingga tidak memperhatikan dosen saat pelajaran, di mana itu berimbas pada mahasiswa yang mendapat teguran dari dosen tersebut. Ya, aku juga ngerasa lagi membuat mahasiswa jadi malas belajar sih dengan adanya peralatan yang seharusnya dapat memudahkan mereka untuk belajar, seperti laptop dan juga sekarang kayak jaringan internet tuh udah lancar banget. Ini malah membuat sering apa ya, mahasiswa tuh jadi malas belajar, seperti mereka malah menghabiskan waktunya untuk internetan seperti main Instagram, TikTok, atau chatan di WhatsApp gitu ya. Dan semua itu tentu akan berpengaruh terhadap minat belajar mahasiswa.
Oke, sekarang terkait literasi digital nih. Menurut kamu gimana sih pentingnya literasi digital dalam kemajuan teknologi? Oke, literasi digital ini sangat penting ya bagi kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda, khususnya pelajar dan mahasiswa, di mana mereka bisa paham dan ngerti nih mana informasi yang harus diterima dan yang harus dicari kembali sumber kebenarannya. Sebab semakin canggihnya teknologi ini, semakin banyak pula oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana ia memberikan informasi yang mereka posting tuh eh, tidak benar gitu. Selain itu juga, dengan adanya pemahaman dan penerapan literasi digital ini, memudahkan generasi muda dapat berpartisipasi di era dunia modern. Literasi digital ini juga menciptakan sebuah tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis kreatif. Sehingga mereka pun juga tidak akan mudah nih tertipu yang berbasis digital, kayak misalnya jadi korban informasi hoax, seperti itu. Jangan sampai ya kita malah kebakaran hoax. Jadi pastiin dulu saat kita dapat berita baru, pastiin dulu sumbernya dari mana, valid atau enggaknya. Apalagi kalau kita mau menyebarluaskan berita itu juga. Jangan sampai kita malah nge-share berita yang nggak benar gitu ya. Nah, masih menyangkut literasi digital nih. Di era seperti sekarang ini masih banyak orang yang beranggapan bahwa membaca buku hanya menghabiskan dan juga membuang banyak waktu dan cenderung membosankan. Jadi banyak dari mereka berpikir lebih baik, ngelakuin sesuatu yang lain selain membaca buku. Padahal dengan membaca buku kan kita juga dapat menambah wawasan jadi lebih luas dan ilmu pengetahuan kita juga jadi bertambah. Nah, menurut kamu gimana sih tentang orang-orang yang seperti itu dan kira-kira kamu, termasuk orang yang malas baca buku juga apa enggak? Oke, oke. Jadi jujur ya, aku pribadi tuh semenjak pandemi itu kan pembelajaran kan secara daring ya, secara online di rumah. Jadi aku tuh kayak jarang baca buku gitu, tapi kita juga nggak bisa ya menyamaratakan semua orang. Karena tuh setiap orang tuh pasti juga punya cara sendiri buat nambah pengetahuan. Bisa dari baca buku, dari internet, dan lain-lain. Gitu sih kalau dari aku. Jadi, dari kamu sendiri ada cara lain nggak sih agar kamu tetap literasi atau tetap menambah wawasan dari informasi selain baca buku itu gimana biasanya? Oke, kalau aku tuh biasanya tuh kalau mau belajar sih, kan kadang materinya nggak paham gitu ya. Biasanya aku tuh cari video edukasi di YouTube, misalnya dengan menonton video atau menonton podcast-podcast. Nah, dengan gitu kita tuh nggak cuma membaca tulisan gitu loh, tapi juga ada penggambaran visualnya yang lebih jelas sehingga nggak buat aku tuh bosan gitu. Maaf, maaf. Selain itu juga aku juga suka game edukasi gitu loh, kayak misalnya kuis atau teka-teki gitu. Seru sih menurutku, bisa mengasah otak gitu. Oke, karena kemajuan teknologi ini juga kita dapat menggunakan banyak alternatif ya untuk menambah pengetahuan, nggak cuma dari buku aja sekarang. Oke, baiklah pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir yang sekaligus menutup perjumpaan kita di pertemuan podcast hari ini. Jadi itu dia, sharing session kita mengenai dampak negatif dan positif dari kemajuan teknologi sebagai mahasiswa ya khususnya bersama Yunita. Jadi terima kasih untuk Yunita yang telah mau berbagi cerita di sini, dan terima kasih juga untuk yang sudah menonton, dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.